kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kesekian kalinya. Ya, hari ini kita akan memasuki pelajaran setelah kita melakukan penilaian tengah semester kemarin. Hari ini kita sudah memasuki mata pelajaran untuk bab ketiga. Jadi kalian bersiap diri untuk materi pelajaran bab ketiga ini. Kita lihat sekarang. Nah, jadi bab 3 ini adalah bab toharoh. Toharoh. Apa itu toharoh? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, ya, panjang umur, murah rezeki, dan terhindar dari virus COVID-19, ya. Nah, ini nanti virus COVID-19 ini ada kaitannya dengan toharoh. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, anak sekalian, sebelum mengikuti pelajaran, sebaiknya kalian daftar hadir dulu ya, masing-masing kelas. Kelas 7A, B, C, D, E, F, G, H, dan 7 terbuka. Ya, link absennya diisi dulu, ya, jangan sampai tidak diisi, karena itu nanti akan Belajar kasih salin ke daftar hadir, ya, kalian. Toharoh. Nah, untuk mempelajari bab ini, kalian lihat, ya, kalau kompetensi inti ini udah semuanya ya di dalam materi pelajaran. Itu yang pertama, menghargai, menghayati ajaran agama Islam yang dianut kalian. Menghargai dan menghayati. Yang kedua, memahami pengetahuan tentang faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan keingintahuan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian nampak mata. Ya, kayak itu tuh. COVID-19 itu ilmu pengetahuan tuh masuknya. Nanti ada kaitannya nggak dengan toharoh? Ya, coba kita lihat nanti. Yang ketiga, mencoba mengolah, menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak. Abstrak itu nggak kelihatan ya, ditulis, dibaca, dihitung, digambar, dikarang, sesuai yang dipelajari di sekolah, dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Jadi kalian harusnya toharoh ini, tadi kan Pak Jarkas bilang pasti ada kaitannya dengan kebersihan. Kebersihan itu terkait juga dengan COVID-19, ya. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian miliki dalam materi bab 3 ini, yang 1.4, melaksanakan bersuci dari hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat di sini, yang disebut dari hadas besar ya dalam kehidupan kita. Nah, nanti juga disebut dengan tentu saja nanti akan dijelaskan hadas kecilnya seperti apa, ya. Bukan hanya hadas besar saja, tapi hadas kecilnya. Yang kedua atau 3.5, memahami ketentuan bersuci dan dari hadas besar. Ya. Ketentuannya apa aja tuh? Ya. Kalau tadi yang di atas melaksanakan, prakteknya. Yang kedua nih, apa ketentuannya dalam bersuci itu untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Harus paham itu. Paham berarti memiliki ilmu pengetahuan, ya. Paham berarti memiliki ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara bersuci, bagaimana cara menghilangkan
hadas kecil dan hadas besar, ya. Yang ketiga atau 4.3, praktikannya, praktik bagaimana cara bersuci, ya. Bersuci itu di dalam Islam ada berapa jenis? Nah, nanti di situ dilihat, ya. Ada berapa jenis. Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, tujuan pembelajarannya setelah kalian mempelajari bab ini, bab Thaharah, memahami jenis-jenis hadas. Paham berarti tahu jenis-jenis hadas itu. Hadas kecil, hadas besar, dan termasuk di dalamnya adalah najis. Ya. Jadi nanti diterangkan juga tentang najis. Apa beda najis dengan hadas? Nah, nanti dijelaskan. Itu harus tahu, harus paham. Nah, makanya kalian setelah mempelajari bab ini, kalian harus paham, harus tahu, memiliki ilmu pengetahuan tentang jenis-jenis hadas dan najis. Nomor 2, memahami ketentuan bersuci. Ya, ketentuan bersucinya. Jadi di dalam Islam, bersih itu ada ketentuannya, ada rujukannya, ada tutorial bagaimana caranya, ya. Mulai dari pengertian, ada hukumnya, ada sebab-sebabnya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya yang ada di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja sumber hukum yang pertama dan utama dalam Islam itu adalah Al-Quran. Ya, jadi kita bersih-bersih itu, ya, bersih-bersih melaksanakan kebersihan itu tidak asal, ya. Ada petunjuknya dari Al-Quran, dasar hukumnya, dan dari sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, prakteknya, ya. Jadi praktek kalian nanti, karena dalam kehidupan sehari-hari kita tentu saja akan menemukan hal-hal yang terkait dengan hadas dan najis. Nah, yang paling utama di sini nih, lihat nih, hukum, dasar hukumnya, maksudnya dasar hukum Thaharah, ada di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 43. Coba perhatikan dan dibaca. Yuk kita bareng-bareng kita baca sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum syukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junba illa abirin sabili hatta tagtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadim minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana ghafurun ghafura. Shadaqallahul adzim. Nah, ini ayat yang terkait dengan Thaharah sebagai dasar hukum Thaharah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika dalam keadaan mabuk. Ya, mabuk itu berarti hilang akal. Sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Jadi orang mabuk itu umumnya bicaranya ngaco, ya kan?
nggak ada arah ngelantur. Nah kalau bicaranya sudah dia pahami sendiri, berarti dia sudah sadar. Jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja. Ya jadi maksudnya dalam keadaan junub itu dalam hadas besar. Ya ini untuk orang yang sudah menikah ya, menjadi suami istri. Dalam keadaan junub, jadi tidak boleh seorang orang itu jalan atau masuk ke dalam masjid, nggak boleh dalam hadas besar, kecuali hanya untuk lewat saja ya. Nah bagaimana menghilangkan hadas besar itu? Di sini terangkan dengan mandi junub ya, mandi hadas besar. Adapun jika kamu sakit, nah ini dia nih. Nah ini ruksoh nih, keringanan. Atau sedang dalam perjalanan ya, berat itu jangan sampai kita terkena. Yang ringan saja ya jangan sampai ada di dalam diri kita ya. Jadi najis-najis ini harus terhindar dari diri kita, dari tempat di mana kita berada ya, apalagi tempat sholat ya, musola, masjid gitu ya, atau di rumah, di tempat di sejadah dan sebagainya. Tidak boleh ada. Mughalazo itu berat. Itu anjing dan babi diantaranya yang berat itu termasuk najis yang berat. Apa perbedaannya ringan, sedang, dan berat? Ya statusnya. Bedanya ringan, sedang, berat. Muhaffafa itu ringan, mutawassi itu najis sedang, mughalazo itu najis berat. Tapi di sini juga cara bagaimana membersihkannya juga beda-beda. Kalau muhaffafa itu cukup dipercik saja dengan air, yang mutawassi itu harus diusap, dibersihkan dengan air, dikucek dengan air ya sampai bau dan rasanya hilang. Kalau mughalazo itu harus dibasuh 7 kali dengan air, yang salah satunya dengan debu, dengan tanah ya. Anjing itu terutama liurnya, moncongnya itu ya, terutama di situ tuh. Kalau kena itunya, kena liurnya, kena moncong anjingnya itu, karena ternyata kenapa berat di situ ya, najis berat. Ternyata di moncong dan di liur anjing itu bakterinya banyak banget, bakteri ya. Nah, kenapa harus dibersihkan dengan air dan 7 kali, yang salah satunya dengan tanah. Jadi itu hilang dengan tanah, ternyata terbawa dengan tanah. Jadi kalau nggak dengan tanah itu melekat gitu, melekat. Kalau sekarang kan kita COVID-19 ini harus dengan air gitu kan, dengan sabun. Ya ternyata kalau di najis mughalazo yang berat ini seperti anjing itu dengan tanah dan air. Kalau babi ya seluruhnya, seluruh dari bagian babi itu najis. Ya Allah maha adil ya. Jadi kalau babi itu kan binatang ya, untuk menunjukkan kepada kita bahwa babi itu seluruhnya ya, mulai dari darahnya, kulitnya, bulunya, tulangnya, karena dia kotor, dia suka yang kotor-kotor, bahkan kotorannya dimakan sendiri gitu ya. Nah jadi itu yang berat. Nah inilah 3 jenis najis yang harus kalian ketahui. 1 mukhaffafa, 2 mutawassito, 3 mughalazo. Nah itu tadi najis ya. Jadi najis itu seperti itu. Najis itu kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kotoran. Nah sekarang apa itu hadas? Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang
dalam keadaan tidak suci menurut